aku juga punya sedikit rahasia nih. Orang yang kepedean itu biasanya adalah orang yang cerdas. Biasanya nih, biasanya. Hai dears, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Debbie Hernita. Di video kali ini aku mau berbagi tips tentang bagaimana sih caranya biar kita itu lebih kelihatan pintar dan tentunya lebih menarik. Emang sih orang ganteng atau orang cantik itu tuh dengan berbagai kriteria ya, itu lebih menarik pada pandangan pertama. Ini nih bisa kita lihat dari tren kecantikan atau ketampanan yang berubah-ubah dari zaman ke zaman. Kayak misalkan kalau laki-laki nggak banyak yang berubah sih, yang laki-laki tuh paling style rambut yang berubah-ubah dari zaman ke zaman. Kayak tahun 1910, tren rambut klimis itu dan kumis tebal dianggap lebih tampan. Terus 1920 rambut klimis aja, kumis tipisnya udah mulai banyak yang nggak pakai kumis-kumis lagi. Terus pada tahun 1950 tren jambang kayak Elvis Presley itu pernah jadi tren juga. Kalau perempuan nih, aku pengen cerita yang perempuan karena yang perempuan ini kelihatannya lebih ekstrim ya perubahannya dari zaman ke zaman. Karena pada abad 14 sampai awal tahun 1600-an tren tubuh tambun itu lebih diminati karena kelihatan lebih seksi katanya waktu itu. Terus kalau untuk makeup, mereka makainya makeup yang buat kulit mereka pucat, rambut pirang, sama bibirnya warna merah tua. Itu tren kecantikan pada abad 14 sampai abad ke-16. Kita lanjut ke era Victoria pada tahun 1837 sampai 1901. Tren pada zaman itu adalah perempuan yang punya pinggang kecil. Jadi bisa dibayangkan betapa ekstrimnya perubahan dari perempuan yang tubuhnya tambun sampai pinggang yang kecil. Jadi pada zaman itu perempuan-perempuan banyak yang pakai korset dan gak jarang di antara mereka yang mematahkan tulang rusuk mereka biar ukuran pinggang mereka itu menyentuh angka 30 cm. Untung kita nggak hidup di zaman itu kan guys. Terus pada tahun 1920, tren perempuan yang cantik adalah perempuan yang badannya seperti laki-laki. Jadi mereka itu banyak yang ngikat dada mereka supaya mereka itu kelihatan kayak laki-laki. Semakin mereka terlihat kayak laki-laki, mereka akan merasa semakin cantik. Terus aku langsung aja lah ya ke zaman sekarang. Ini selera ketampanan atau kecantikan itu bervariasi, tapi asal semuanya itu terawat, itu akan kelihatan lebih cantik. Makanya yang kulitnya glowing, kulitnya terawat itu dianggap lebih cantik karena kelihatan lebih terawat. Nah, bisa dibayangkan kita tuh mudah banget kan, nggak kayak sampai orang zaman dulu yang mesti matahin tulangnya untuk kelihatan lebih cantik. Nah, dari standar kecantikan yang lebih mudah kita jangkau sekarang ini, maka standar kecantikan itu nggak melulu soal penampilan aja, tapi soal isi kepala atau kepintaran kita. Nah, di video kali ini aku mau nge-share ke kalian gimana sih agar kita tuh kelihatan lebih menarik dengan menjadi terlihat pintar gitu. Tapi sebelum tonton videonya, jangan lupa tekan like, comment, and subscribe supaya channel aku makin berkembang. And don't forget to share to your friends because sharing is caring. Langsung aja kita ke videonya, check this out. Nah, cara yang pertama adalah asah kosakata kamu. Kamu bisa latihan dengan banyak latihan berbicara sama lawan bicara kamu, sama teman kamu. Karena kebanyakan orang cerdas itu pakai bahasa yang jelas, lugas, dan mudah dimengerti sama orang lain. Jangan juga kamu pakai bahasa yang terlalu tinggi sehingga orang-orang gak mengerti apa yang kamu omongin. Nanti malahnya kamu dianggap sok pintar dan arogan. Yang penting intinya kamu ngomong dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti sama orang lain. Jangan sampai kamu dianggap sok pintar karena gak bisa menempatkan diri. Jadi kalian itu harus ngomong dengan bahasa yang sesuai di kalangan yang sesuai gitu. Kalau misalkan kalian ngomong sama pejabat, kalian ngomong sama atasan, kalian bisa menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi karena mereka mungkin mengerti bahasa itu. Tapi kalau di kalangan yang agak kalangan-kalangan remaja atau kalangan-kalangan yang nggak memungkinkan mengerti dengan bahasa yang kamu omongin, kalian nggak bisa ngomong dengan bahasa yang susah untuk dimengerti. Bayangin aja kalau misalkan kalian ngomong di lagi presentasi atau di depan publik, terus audiensnya itu hening,
karena nggak ngerti sama yang kamu omongin, bukan karena mencerna atau menikmati apa yang kamu omongin. Dan ngasah kosakata ini bisa juga ngasah otak kita loh. Jadi emang niat awal kita pengen kelihatan pinter dulu ya. Tapi dengan kegiatan ini, dengan seringnya kamu latihan, kamu bisa jadi pinter beneran loh. Jadi sering-sering latihan ya. Oke? Oke. Yang kedua adalah suka bercanda. Kalian tahu nggak sih, orang-orang yang punya kecerdasan tinggi itu mempunyai selera humor yang bagus dan baik. Jangan juga kalian bercanda tapi pakai dark jokes ya. Karena pada saat kita ketawa karena bercanda, otak kita itu bekerja secara bersamaan yang memungkinkan kita itu belajar hal-hal yang baru. Karena kan kita nggak tahu ujungnya dari jokes itu apa gitu kan. Kita tuh kadang nggak terbayang apa yang orang itu lontarkan untuk buat jokes gitu. Pada akhirnya yang bisa buat itu lucu dan kita ketawa gitu. Tips yang ketiga adalah banyak-banyak tersenyum. Kata Susan Quatlich, dosen psikologi eksperimental di Bristol University, katanya, orang itu sering mengaitkan kesan yang baik sama keunggulan seseorang. Sederhananya gini, kalau misalkan kamu itu terlihat menarik sama orang, maka orang itu akan berasumsi baik tentang kamu. Dengan senyum, itu bisa buat kamu terlihat lebih menarik lagi. Jadi, orang itu akan berasumsi kalau kamu itu orang yang baik, kamu itu orang yang cerdas, kamu itu orang yang pintar dan punya karakter-karakter positif lainnya. Jadi, sering-sering tersenyum ya. Tips yang keempat adalah jangan sering-sering mengerutkan dahi kalian. Kayak yang aku bilang tadi, wajah yang tersenyum itu akan selalu kelihatan lebih pintar dibandingkan wajah yang selalu merengut dan kayak marah gitu. Lagian kan kalau misalkan kalian mengerutkan dahi kalian, itu bisa menandakan kalian itu orang yang kurang ramah, guys. Yang kelima adalah hindari kata-kata sepertinya atau kayaknya. Karena kata-kata ini bisa membuat argumen kamu jadi lemah. Karena kalian itu akan kelihatan gak yakin dengan apa yang kalian ucapkan. Kunci dari orang yang cerdas itu adalah keyakinan atas apa yang mereka ucapkan. Jika orang-orang ngelihat sikap percaya diri yang kamu tunjukin, mereka akan percaya bahwa kamu itu cukup pintar untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup yang kamu laluin, guys. Makanya aku juga punya sedikit rahasia nih. Orang yang kepedean itu biasanya adalah orang yang cerdas. Biasanya. Karena mereka itu diyakini bisa menyelesaikan rintangan-rintangan hidup mereka, makanya mereka bersikap sedemikian rupa. Tips yang keenam adalah menampilkan suara yang lantang, tegas, dan ekspresif. Cara ini bisa kalian lakukan pada saat kalian melakukan public speaking atau ngomong di depan umum atau lagi presentasi gitu. Karena orang yang cerdas itu biasanya ngomong dengan suara yang lantang dan jelas. Kita bisa lihat contohnya, almarhum Insinyur Presiden Soekarno terkenal banget sama gaya bicara dia pas pidato itu yang sangat tegas dan jelas. Sampai orang-orang itu kayak merasakan apa yang dia bicarakan, emosi yang dia rasakan gitu. Tidak. Pancasila, Panca-Azimat, Trisakti harus kita pertahankan terus, malahan harus kita pertumbuhkan terus. Dengan suara yang tegas dan jelas dan ekspresif, kalian itu akan dinilai lebih memahami apa yang kalian omongin. Maka dari itu kalian akan terlihat lebih cerdas. Hal ini emang susah sih dilakukan sama orang-orang yang gak suka bicara di depan umum. Tapi ini bisa kalian lakukan dengan latihan, dengan banyak-banyak aja latihan ngobrol sama orang lain gitu. Tips yang ketujuh adalah membuat kontak mata dengan orang yang kalian ajak bicara. Emang kita sering agak gugup kalau misalkan menatap lawan bicara kita, apalagi kalau misalkan lawan jenis ya. Kita itu sebaiknya sekali-kali natap lawan bicara kita. Jangan juga kita terus menatap lawan bicara kita. Itu bisa buat dia risih juga, tapi emang sebaiknya sekali-kali kalian menatap lawan bicara kalian. Tips yang ke-8 adalah pakai parfum dengan bau yang menyenangkan. Bau yang menyenangkan di sini dalam artian bau yang buat nyaman dan gak buat risih gitu ya guys. Info nih buat cowok-cowok,
Cewek tuh kalau misalkan ketemu sama cowok yang wangi dengan bau yang menyenangkan, itu 10 kali lebih atraktif. Jadi kami tuh senang sama laki-laki yang baunya menyenangkan gitu. Laki-laki dengan bau yang menyenangkan itu sering dikaitkan sama laki-laki yang rajin dan bisa ngerawat diri. Jadi rajin itu kan kaitannya erat kaitannya sama orang pintar. Jadi kalau misalkan kalian pakai parfum yang baunya menyenangkan, itu orang itu bisa berasumsi bahwa kalian itu orang rajin dan orang yang cerdas juga gitu. Tips yang terakhir adalah berilah pertanyaan yang sederhana namun kritis. Pertanyaan kritis ini bisa mengindikasikan bahwa kalian adalah orang yang cerdas. Bertanya bukan berarti kalian adalah orang yang bodoh karena nggak tahu. Jadinya jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, apalagi pertanyaan itu adalah pertanyaan yang kritis, guys. Oke guys, jadi itulah tips-tips dari aku biar kelihatan lebih pintar dan lebih menarik. Tapi saran dari aku, jangan hanya ingin terlihat pintar, tapi kalian juga harus berusaha untuk menjadi pintar. Kemarin kan aku udah kasih metode-metode belajar biar kalian jadi pintar beneran, guys. Oke, sekian dulu video aku hari ini. Hope you like this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Juga share ke teman-teman kalian because sharing is caring. See you on my next video.